Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan meluas, 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir. Video viral polisi dari Brimob menangkap anggota TNI yang dikira pengunjuk rasa ternyata salah tangkap. Sang prajurit TNI tidak terlibat dalam perusakan. Ribuan warga tumpah ruah memakai berbagai kostum adat dan unik untuk meramaikan karnaval dengan tema perjuangan di Banyuasin. Unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Ogan Komering Ulu berujung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke dalam gedung terlibat bentrok dengan polisi. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke halaman gedung DPRD Ogan Komering Ulu diadang polisi di pintu gerbang. Massa kemudian melempari petugas dengan menggunakan batu yang dibalas semprotan meriam air. Massa akhirnya berhasil ditenangkan setelah polisi bersedia akan mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan anggota DPRD Ogan Komering Ulu. Kami dari Polri, TNI, stakeholder terkait akan betul-betul mengamankan rekan-rekan semuanya untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi niatnya. Yang penting rekan-rekan masyarakat jangan terpengaruh isu-isu di medsos. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini. Massa akhirnya mengubarkan diri setelah aspirasi mereka diterima anggota DPRD Oku bersama Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Meliwansyah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu di depan kantor DPRD Provinsi, ribuan mahasiswa berunjuk rasa dan meminta Ketua DPRD Provinsi bersumpah di bawah kitab suci untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Jakarta. Dengan mengenakan jaket alma mater beraneka warna, ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan 7 tuntutan mahasiswa. Kemudian telah berdialog dan alhamdulillah poin tuntutan kami yang kami ajukan ada 7 poin tuntutan. Pertama, sahkan RUU perampasan aset. Kedua, batalkan tunjangan DPR. Ketiga, kemudian copot Kapolri. Keempat, evaluasi kinerja daripada DPR. Kelima, kemudian kami meminta transparansi daripada anggaran dan lain sebagainya dari DPR. Keenam, kemudian kami meminta kesejahteraan daripada guru. Ketujuh, kemudian kami meminta kebebasan pers dikembalikan seperti sedia kala. Sumatera Selatan akan menyampaikan. Setelah berorasi sekitar 3 jam, massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD yang bersedia disumpah oleh mahasiswa di bawah kitab suci Al-Quran agar menyampaikan aspirasi mereka. Kami DPRD Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung semua tuntutan rekan-rekan tersebut dan kami semua membuka ruang diskusi kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, ide-ide apapun yang terkait dengan tuntutan mereka. Dan tadi juga sudah dengar bersama-sama bahwasanya kami nanti akan berangkat ke Jakarta menyampaikan tuntutan dengan membawa perwakilan dari adik-adik mahasiswa tersebut. Usai tuntutannya diterima, massa membubarkan diri secara tertib. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Yang ini lagi viral kasus salah tangkap. Di tengah kericuhan unjuk rasa yang terjadi, Satuan Brimob menangkap anggota TNI yang mulanya dikira sebagai peserta unjuk rasa yang berbuat pengerusakan. Inilah sejumlah kelompok orang yang ditangkap oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan yang menyerang pos polisi lalu lintas, gedung DPRD hingga kantor Dirlantas Polda Sumatera Selatan. Tapi dari penangkapan tersebut tidak semuanya adalah pelaku anarkistis. Satu orang yang ditangkap ternyata memiliki kartu tanda anggota dan merupakan prajurit Batalion Kavaleri 5 Kodam 2 Sriwijaya.
Akibat salah tangkap, Brimob pun menyampaikan permohonan maaf. Memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini menjadi pelajaran buat semuanya. Tindakan anarkistis tentu tidak diperbolehkan. Tapi tidak semua orang yang berada di lokasi kejadian juga pelaku anarkistis. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap 3 orang pemuda yang diduga sebagai provokator kerusuhan dalam unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sumatera Selatan. Salah satunya kedapatan membawa senjata tajam. Pemuda ini tak berkutik saat diringkus tim Ranmor Polrestabes Palembang saat gelaran aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan Senin siang. Ia ditangkap dengan 3 orang lainnya yang diduga sebagai provokator kerusuhan dalam unjuk rasa mahasiswa. Saat diperiksa, polisi menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan di pinggangnya. Kini polisi sudah membawa pemuda tersebut ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Momen kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin masih hangat. Ribuan warga tumpah ruah memakai berbagai kostum adat dan unik untuk meramaikan karnaval dengan tema perjuangan. Dari anak-anak hingga orang tua semua tumpah ruah memakai berbagai kostum adat hingga unik di jalan Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin pada hari Minggu kemarin. Mereka berjalan meramaikan Karnaval HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan tema perjuangan. Yang buat perhatian, ada sejumlah pemuda memakai kostum tikus berdasi, lengkap membawa tas. Tak hanya kostum tikus berdasi, peserta juga menampilkan beragam mobil hias karya dari masyarakat setempat. Selain menyambut HUT Kemerdekaan, karnaval ini digelar untuk mempersatukan masyarakat Desa Sungai Pinang yang lebih kreatif, kompak, dan menjaga silaturahmi. Dengan adanya acara ini, mungkin untuk memperkerat silaturahmi antar dusun dan antar desa juga, di mana semua desa, dusun, sama RT mengeluarkan kreativitasnya dan kreasinya untuk memeriahkan kemerdekaan ini, untuk memeriahkan karnaval di Desa Sungai Pinang. Agar supaya Desa Sungai Pinang tetap harmonis, Indonesia tetap jaya. Ini setiap tahun ya Bu diadain? Setiap tahun, sudah hampir 3 tahun ini kami Desa Sungai Pinang mengadakan karnaval seperti ini. Usai berjalan memakai kostum, warga juga memamerkan beragam kuliner tradisional hingga tumpeng. Warga juga berharap dari karnaval ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Sungai Pinang yang hanya berjarak 12 km dari kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.